Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu OrderMate chatbot berbasis AI untuk melayani pelanggan di e-commerce. Tugas besar kami ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Pak Hasdi Putra MT dan Pak Jeffrey Rahmadani MKOM. Untuk anggota kelompok, pertama saya sendiri sebagai moderator sekaligus presentator, Muhammad Nafal Habibi dengan NIM 2211521020. Nama saya Naufal dengan NIM 2211522020 sebagai CMO. Dan saya Ilham Novaldi dengan NIM 2211522028 sebagai CTO. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke pengenalan startup dulu. Di next. Oke, jadi untuk startup kami ini adalah bernama OrderMate. Jadi adalah layanan chatbot berbasis AI yang bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan interaksi pelanggan dengan platform e-commerce dan toko online. Chatbot ini tidak hanya menjadi asisten virtual yang merespons pertanyaan pelanggan, tetapi juga menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi produk yang personal dan mendukung proses pembelian. Chatbot kami ini terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce dan toko online, memberikan dukungan pelanggan otomatis, rekomendasi produk yang relevan, panduan navigasi, dan informasi terkini tentang promosi dan diskon. Melalui kemampuan ini, bisnis ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belanja online yang lebih baik dan memuaskan bagi pelanggan. Next. Selanjutnya adalah struktur jabatan di bisnis kami ini. Untuk saya sendiri itu sebagai CEO. Jadi saya ini akan memimpin tim dalam mengidentifikasi tren terkini dalam kecerdasan buatan dan menerapkan inovasi tersebut dalam chatbot OrderMate. Diversifikasi kemitraan, merencanakan diversifikasi kemitraan dengan berbagai platform e-commerce, termasuk negosiasi kebijakan eksklusif untuk meningkatkan visibilitas OrderMate. Yang terakhir, manajemen sumber daya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk dana investasi untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan OrderMate. Lanjut. Dan saya sebagai CTO, pada CTO ini saya mempunyai 3 peran penting. Yang pertama, dalam riset dan pengembangan teknologi, yaitu memimpin tim riset dan pengembangan untuk menggali teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kecerdasan dan fungsional chatbot. Yang kedua, sebagai pengelolaan infrastruktur, yaitu menyusun strategi pengelolaan infrastruktur teknologi, termasuk alokasi sumber daya, untuk memastikan skenario beban tinggi dan ketangguhan sistem. Dan yang terakhir, berperan sebagai keamanan dan kepatuhan, yaitu menjamin keamanan data pelanggan sesuai dengan regulasi dan standar industri, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi. Baiklah, saya akan menjelaskan job saya Noval sebagai CMO di perusahaan ini. CMO bertugas sebagai pemasaran berbasis kemitraan buatan, di mana menggunakan analisis data pelanggan dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran dan menargetkan segmen pelanggan dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, pengelolaan pengalaman pelanggan, yaitu membangun program pengelolaan pengalaman pelanggan yang holistik, termasuk interaksi langsung dengan pelanggan dan program loyalitas, seperti peluncuran dan pemasaran fitur baru, mengarahkan tim pemasaran dalam merencanakan, meluncurkan, dan memasarkan fitur-fitur baru OrderMate, termasuk membangun ekspektasi dan hype sebelum peluncuran. Nah, yang terakhir, melalui peran-peran yang dikembangkan, OrderMate dapat terus berkembang sebagai pemimpin inovatif dalam industri chatbot e-commerce dengan pengalaman pelanggan yang semakin ditingkatkan dan adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi.
Baiklah, saya akan menjelaskan tampilan UI. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada landing page, di mana ditampilkan logo dari bisnis yaitu Ordermat. Lalu di sini ada navbar-nya dan juga user dapat berhubungan dengan GitHub, Discord, Reddit, dan Twitter. Nah, lalu di sini ada kata-kata ucapan selamat datang, perkenalan, dan juga jika user belum mempunyai akun dapat register dengan menekan tombol Get Started, dan jika sudah punya akun dapat login now. Nah, ini adalah tampilan register, di mana user dapat mengisi email address, lalu username, dan password serta konfirmasi password. Lalu mengirimkan verifikasi code dari email yang telah diinputkan. Setelah diinputkan verifikasi code-nya, lalu phone number, dan yang ketiga untuk menyetujui privacy policy. Lalu user dapat menekan register. Setelah user berhasil register atau login, maka akan dialihkan ke halaman memilih paket, di mana di sini terdapat 3 paket, yaitu small, medium, dan large. Untuk yang small terdapat fitur yaitu chat interaktif, rekomendasi produk, pelayanan chat 24 jam, namun hanya untuk satu toko, yaitu dengan bundle 30.000 per bulannya. Untuk medium terdapat fitur tambahan yaitu layanan hingga 3 toko dan pemberitahuan produk dengan bundle 50.000 per bulan. Nah, yang terakhir paket yang termahal yaitu 100.000 per bulan memiliki fitur yang sangat lengkap. Nah, yaitu chat interaktif, rekomendasi produk, pelayanan chat 24 jam, tidak ada batasan toko, pemrosesan orderan, pemberitahuan produk pemberitahuan produk, dan pada paket lain ini lebih cerdas karena menggunakan AI yang lebih maju teknologinya. Sebelum masuk sini tadi ada halaman yang tertinggal, itu halaman login. Kita kembali ke halaman login. Nah, ini halaman loginnya apabila user sudah memiliki akun setelah register. Nah, user dapat memasukkan email dan passwordnya, atau dapat juga login menggunakan Google atau Apple. Jika belum punya akun, bisa mengklik tombol register. Okay, next. Lalu yang selanjutnya adalah configuration, di mana konfigurasi dengan toko e-commerce Anda. Misalkan di sini Tokopedia, atau jika ingin menambah itu seperti Shopee atau dan lainnya. Yang pertama kita masukkan nama toko, lalu email, dan kategori. Jika ingin nambah lagi, masukkan nama toko, email, dan kategori. Di sini terdapat Shopee, yang ini bagian Tokopedia, yang ini bagian Shopee. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk bagian payment akan disampaikan oleh Ilham. Setelah kita mengkonfigurasi beberapa toko, kita dapat lanjut ke bagian payment atau pembayaran. Di sini kita bisa menggunakan kartu, bank, ataupun transfer. Jika kita menggunakan kartu, maka akan tampil tampilan untuk menginputkan card number atau nomor kartu, expiration date atau masa tanggal kadaluarsa, dan CVV. Lalu terdapat bagian untuk mencentang
yang berguna untuk eh, menyimpan data-data kartu kita, lalu kita bisa menekan tombol bayar setelahnya. Jika kita memilih untuk bank, maka di sini kita dapat memilih bank yang ingin kita transfer. Ada beberapa bank seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA, HSBC, dan lainnya. Lalu kita dapat menekan tombol bayar sesuai dengan bank yang kita pilih. Dan jika kita memilih dengan menggunakan transfer, maka akan tampil tampilan transfer melalui nomor rekening pribadi perusahaan. Di sini perusahaan memakai bank BCA dan setelah itu di bawahnya terdapat konfirmasi pembayaran atau transfer. Setelah pembayaran, maka akan tampil halaman finish atau selesai dan terdapat tombol untuk lanjut ke dashboard. Saya kembalikan ke Noval. Baiklah, ini adalah tampilan untuk aplikasi webnya dari OrderMate jika pelanggan telah berhasil untuk login. Jadi pada setelah login ini itu akan ada beberapa menu yang dapat kita lihat. Yang pertama ini adalah dashboard. Dashboard ini menampilkan data-data dari order kita yang masuk dan berapa banyak chat yang telah direspon oleh AI ini. Itu ada angkanya juga. Dan kita juga bisa nge-track dari pesanan yang telah dipesan. Nah, pada bagian kanan itu juga ada notifikasinya dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh AI ini. Oke, mungkin lanjut. Dan ini adalah menu chat. Ini menu untuk mengatur fitur-fitur apa saja yang bisa kita tambahkan pada chat. Tentunya ini sebatas kita pilih paketnya mana. Kalau kita paket murah, kita tidak bisa menambahkan semua fitur. Di sini juga ada ulasan dari pelanggan terhadap respon yang diberikan oleh chat AI dan juga ada ratingnya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ini adalah konfigurasi dengan toko e-commerce. Kita bisa menambahkan toko-toko yang kita miliki yang ada di sebuah e-commerce. Kita dapat melakukan setting juga nanti terkait tokonya. Oke, mungkin ya sebelum di sebelah kanan itu juga ada total penjualan kita dari Shopee berapa, Lazada, Tokopedia, kan ada juga kalau Amazon. Next. Nah, mungkin cukup sekian untuk UI dari kelompok kami. Dan dengan berakhirnya UI tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Lawan. tadi record licok. Anjir, ini kalah tadi.